Leon mendengarkan penjelasan Luo Sanhai sambil mencibir. "Aku bersedia menjadi anjing tuan muda." Luo Sanhai menunjukkan kepalanya menunduk di hadapan Leon dan berkata dengan sangat rendah hati, "Kau orang tua yang memiliki penglihatan bagus. Tapi apakah menurutmu kau memenuhi syarat untuk menjadi anjingku?" Tanya Leon sambil terkekeh. Kalimat awal Leon membuat hati Luo Sanhai bahagia. Tetapi kalimat terakhirnya membuat hati Luo Sanhai tersumbat. Dia adalah orang pertama di Jalan Nanceng, seseorang dengan aset puluhan miliar dolar. Dan sekarang, dia dengan sangat rendah hati bersedia untuk menjadi salah satu anjing Leon. Mungkinkah dia tidak memenuhi syarat? Hanya saja di hadapan kekuatan Leon, dia tidak berani melawan sama sekali. Dia hanya berdiri dalam diam di sana. "Mulai sekarang, aku tidak ingin ada kekuatan lain di tanah Eastcliff. Kalau kau bisa melakukan ini dalam waktu sebulan, aku tidak keberatan mendapatkan anjing tambahan. Apa kau mengerti?" Tanya Leon santai. Leon tidak memperlakukan Luo Sanhai seperti dia memperlakukan Gordon, karena dia mengerti bahwa semakin sopan Luo Sanhai kepadanya, maka dia harus semakin menekan Luo Sanhai. Kalau dia ingin orang seperti Luo Sanhai selalu mematuhinya, dia harus bersikap lebih kejam kepadanya. Semakin Leon bersikap kejam, semakin patuh Luo Sanhai padanya. Luo Sanhai tertegun pada awalnya. Dia tidak menduga kalau Leon ingin mengendalikan seluruh Eastcliff di tangannya. Namun, tanpa ragu-ragu, dia mengangguk. "Aku mengerti." Leon lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lalu dia bangkit dan berjalan keluar. "Silakan tuan muda." Luo Sanhai segera melangkah maju dan secara pribadi membukakan pintu untuk Leon. Ketika Yuan Yuan dan para wanita lain melihat Leon keluar, mata mereka bersinar. Orang seperti itu, yang bahkan bos grup Sanhai saja harus memperlakukannya dengan hormat, jelas merupakan pacar terbaik. Sungguh beruntung kalau mereka bisa menjadi pacarnya. Sukin yang tampaknya telah sepenuhnya melupakan ejekan Leon sebelumnya, tersenyum langsung pada Leon dan hendak melangkah maju untuk mengambil inisiatif untuk menyapa. Tapi Leon sudah berjalan melewatinya. Leon tidak melihat ke arah Yuan Yuan dan yang lainnya sama sekali. Dia langsung berkata kepada Ariana, "Ayo kita pergi, aku akan mengantarmu kembali." Tadi Leon memberi Yuan Yuan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada Zhang Lei, bukan karena dia ingin bersikap baik pada Yuan Yuan, tapi karena Zhang Lei menyinggung Yuan Yuan, jadi Leon membiarkan Yuan Yuan bergerak terhadap Zhang Lei. Leon tahu kalau dia bukan orang suci, dan dia tidak akan melupakan ejekan yang dibuat ketiga wanita ini kepadanya sebelumnya. Kalau bukan karena menghargai Ariana, nasib ketiga wanita ini tidak akan jauh lebih baik daripada Wang Ziyun dan yang lainnya. "Oh, baiklah." Ariana sangat putus asa pada saat ini sehingga dia langsung setuju. Leon tidak peduli dengan reaksi ketiga wanita lainnya. Dia hanya menarik Ariana dan berjalan keluar. Baru setelah masuk ke mobil sport Leon, hati Ariana berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat sisi tampan Leon dan memikirkan kehebatannya barusan, jantung Ariana berdetak kencang. Setiap wanita menyukai pria yang kuat. Ini adalah kebenaran yang tidak dapat diubah di alam. Siapapun tidak terkecuali. Hanya saja, kekuatan seorang pria biasanya dapat tercermin dari wajahnya yang tampan, atau tubuh yang kuat, atau identitas yang mulia, atau uang
yang tak ada habisnya atau pengetahuan yang mendalam. Leon, di sisi lain, memusatkan keunggulan hampir di semua bagian-bagian itu. Hampir tidak ada wanita yang tidak tergerak oleh pria seperti itu. Hati Ariana sendiri sudah tergerak ketika dia merawat Leon lebih dari setahun yang lalu. Sosok Leon telah terpatri di dalam hatinya, dan kenangan terhadap peristiwa itu meningkatkan kegembiraan di hatinya. Sekarang dia kembali melihat penampilan Leon yang perkasa dan tak terkalahkan. Sosok Leon telah semakin kuat terpatri di benaknya. Ariana tahu bahwa dia sudah jatuh cinta pada Leon. Bahkan meskipun dia dan Leon baru bertemu kembali beberapa hari yang lalu, namun seluruh hati dan pikirannya telah dikuasai oleh Leon. Ariana merasa kalau dia tidak akan bisa jatuh cinta lagi pada pria lain. Tetapi karena identitas Leon sangat tinggi, hal ini membuatnya sedikit ragu-ragu. Apakah dia layak untuk Leon? Bahkan meskipun dia sendiri sebenarnya tidak peduli tentang status. Lalu dia mengakui perasaannya pada Leon. Akankah Leon juga berpikir sama dengannya? Mungkinkah Leon juga merupakan orang yang memperhatikan status seseorang? Hati Ariana sangat bingung, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Keluarga Wood adalah keluarga pertama di Eastcliff, dengan aset yang tak terhitung jumlahnya, dan jaringan relasi yang sangat besar di lingkaran politik. Sekarang di seluruh Rongdu, banyak orang penting, termasuk beberapa petinggi di provinsi itu, yang terkait erat dengan kakeknya. Karena itu, bisnis keluarga Wood bisa semakin besar dan besar. Namun, keluarga Wood juga memiliki titik lemah, yaitu kekuatan di jalan Eastcliff, dan keluarga Wood tidak memiliki relasi dengan itu. Kalau Leon hanya ingin menjadi orang kaya dan menghabiskan hidup ini dengan damai, tentu saja dia tidak perlu menerima Luo Sanhai. Namun, efek dari dendam di jalanan akan lebih langsung dan berdarah daripada di tempat lain. Bahkan meskipun keluargamu kaya dan memiliki status tinggi, tapi kalau kau benar-benar menyinggung orang-orang kejam ini di jalan, ada kemungkinan keluargamu akan dihancurkan. Ini juga yang menjadi alasan kenapa keluarga Wood tidak ingin berurusan dengan preman jalanan selama bertahun-tahun. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, pengalaman hidupnya dengan Pak Tua Long, Leon telah melihat terlalu banyak orang dan hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia sangat memahami bahwa bagian yang paling dia benci ini sebenarnya adalah fondasi dari keluarga yang benar-benar besar pengaruhnya. Keluarga Wood memiliki koneksi dan uang, tetapi sebenarnya itu bukanlah fondasi yang kuat. Begitu keluarga Wood benar-benar menghadapi kemunduran besar, tanpa fondasi yang kuat di bawahnya, keluarga itu dapat runtuh kapan saja. Karena Leon telah kembali, dan dia juga tahu tentang semua ini, tentu saja dia tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Bahkan jika Luo Sanhai tidak mau menyerah, dia tidak akan membiarkan kekuatan ini pergi. Mengambil pavilion Boyu dan membiarkan Liu Nan duduk di kota adalah langkah pertama baginya untuk mendominasi kekuatan preman jalanan Eastcliff. Hanya saja, penyerahan grup Sanhai yang dilakukan Luo Sanhai bisa mempercepat kecepatannya. Itu sebabnya dia setuju. Kakeknya, orang yang paling mencintainya, mengirimnya ke Pak Tua Long, bukan hanya agar dia memiliki kemampuan untuk mewarisi keluarga Wood. Ini adalah sesuatu yang diketahui Leon lebih baik daripada siapapun. Ditambah dengan beberapa hal yang telah disebutkan oleh Pak Tua Long, Leon mengerti bahwa ada beberapa hal
Apakah dia mau atau tidak, dia harus melakukannya. Bab 58. Mengakui hatimu, bagian 1. Tanpa disadari, mobil sport Leon telah sampai ke lingkungan tempat tinggal Ariana. Ini adalah lingkungan kelas atas di East Cliff yang dekat dengan sungai Kinghe. Lingkungannya sendiri sangat tenang. Kita sudah sampai. Leon tersenyum sedikit ke arah Ariana yang ada di sebelahnya. Ariana tidak segera menjawab. Sepertinya dia masih tenggelam dalam lamunannya sendiri. Ariana? Leon tertegun dan hendak bertanya ada apa. Namun Ariana sudah mengangkat kepalanya dan berkata kepadanya, "Leon, bisakah kau menemaniku?" "Baiklah." Leon tidak tahu apa alasannya, tetapi melihat ekspresi khawatir Ariana, dia akhirnya mengangguk setuju. Leon memarkir mobilnya di pinggir jalan. Lalu keduanya turun dari mobil bersama-sama dan berjalan berdampingan di sepanjang sungai Kinghe. Pemandangan malam di tepi sungai Kinghe sangat indah. Lampu-lampu dengan berbagai warna berkilauan tercermin dalam air sungai yang tenang. Kemudian, ada angin sepoi-sepoi bertiup, yang membuat orang merasa segar kembali. Hanya saja di sepanjang jalan, Ariana hanya menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Ini membuat Leon merasa sangat bingung. Apa yang terjadi? Kenapa Ariana terlihat cemberut? "Leon?" Tepat ketika Leon memutuskan untuk bertanya, Ariana tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihatnya. "Ada apa?" Leon juga memandang Ariana dan bertanya dengan sangat serius. "Apakah menurutmu sahabat-sahabatku itu orang yang sombong?" Ariana akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Leon mengangguk. Dia adalah orang yang jujur. Jadi tentu saja dia tidak akan berbohong pada Ariana. Ekspresi Ariana menjadi gelap. Ini adalah jawaban yang dia harapkan. Meskipun dia sedikit kecewa menerima penilaian seperti itu dari Leon tentang sahabat-sahabatnya, tetapi dia juga merasa sedikit bahagia. Setidaknya Leon mengatakan yang sebenarnya. "Lalu, apa pendapatmu tentangku?" Setelah mendengar jawaban Leon tadi, Ariana bertanya sambil memandang Leon dengan cemas. "Kau jelas berbeda dari mereka. Kau bukan orang seperti itu." Leon berkata terus terang, hampir tanpa berpikir sama sekali. Leon mengingat ketika pertama kali dia bertemu dengan Ariana. Ariana tidak membenci dirinya karena dia berpakaian lusuh. Dan ketika dia kembali ke East Cliff, lalu bertemu lagi dengan Ariana, Ariana yang tidak tahu identitasnya sama sekali, masih memeluk dirinya dengan sangat antusias. Bagaimana orang seperti itu bisa disebut sombong? "Terima kasih, Leon." Mendengar jawaban langsung dari Leon, senyum manis akhirnya muncul di wajah Ariana. "Dari tadi kau cemberut hanya karena hal ini?" Melihat Ariana akhirnya tersenyum, Leon merasa sedikit bingung. Ariana menggelengkan kepalanya. "Lalu Leon baru saja hendak melanjutkan bertanya, tetapi dia langsung disela oleh Ariana. "Leon, aku menyukaimu." Ariana menatap lurus ke arah Leon dan mengucapkan kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Ariana memang menyukai Leon. Apakah Leon adalah anak desa pegunungan yang dikenalnya pertama kali, atau pemuda dari keluarga terkemuka? Ariana tetap menyukainya. Leon adalah penyelamat hidupnya lebih dari setahun yang lalu, dan kebetulan mereka bertemu di Moonlight Kingdom dan berada di kelas yang sama di kampus. Bukankah semua ini semua diatur oleh semesta? Jika demikian, kenapa dia harus menahan diri? Ariana merasa dia tidak boleh mundur hanya karena dia khawatir
Leon akan menganggap dia adalah wanita yang sombong. Tanpa menunggu reaksi Leon, Ariana tiba-tiba berdiri dan memeluk Leon. Leon sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Ariana telah diam sepanjang waktu untuk menahan kalimat ini. Sejujurnya, Leon tidak bodoh. Dengan sikap baik Ariana padanya, dia secara alami bisa merasakan kalau Ariana menyukainya. Tapi dia dan Ariana hanya bergaul beberapa kali. Ariana berani mengatakan perasaannya secara langsung. Ini agak tidak diduga oleh Leon. Ariana, tepat ketika keduanya sedang berpelukan satu sama lain, terdengar sebuah suara di belakang mereka. Ariana! Keduanya secara refleks saling mendorong satu sama lain. Ariana mendongak dan melihat seorang pria dan seorang wanita datang dari sisi yang berlawanan. Wajahnya yang sudah memerah, bahkan menjadi lebih memerah lagi, dan matanya menunjukkan sedikit kepanikan. Dengan cepat dia mengulurkan tangan untuk meluruskan sudut roknya yang sedikit terangkat dan berkata kepada orang itu, "Ayah, Ibu, kenapa kalian ada di sini?" Ayah dan ibu. Bahkan Leon pun terkejut. Bukan dia yang memulai semua ini. Ariana lah yang berinisiatif untuk memeluknya lebih dulu, dan semua tindakannya setelah itu hanyalah reaksi naluriah. Leon merasa sangat malu saat ini. "Paman, Bibi, aku..." Leon yang selalu tidak takut pada apapun, menjadi sedikit lemah saat ini. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menyapa lebih dulu. "Siapa pamanmu? Siapa bibimu?" Saat berbicara, Ayah Ariana menarik Ariana ke belakangnya. Leon sedikit terkejut. "Ayah?" Ariana juga cemas. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi sudah langsung disela oleh Tuan Chen. "Kau diam saja." Kemudian Tuan Chen berkata kepada istrinya, "Bawa dia kembali dulu." Ibu Ariana juga tampak murung. Dia menarik Ariana untuk pergi. Tidak ada kesempatan bagi Ariana untuk menjelaskan sama sekali. Tuan Chen memelototi Leon dengan ganas. "Aku tidak peduli siapa kau. Mulai sekarang, menjauhlah dari putraku. Mulai sekarang, menjauhlah dari putriku. Kalau aku melihatmu bersama putriku lagi, aku akan mematahkan kakimu." Setelah mengatakan itu, Tuan Chen juga berbalik dan pergi. Dia meninggalkan Leon yang menatapnya dengan tatapan bingung. "Aku tidak memprovokasi siapapun. Kenapa dia ingin mematahkan kakiku?" Leon benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Tuan Chen. Tetapi memikirkan pelukan Ariana barusan, Leon akhirnya hanya menghela nafas. "Baiklah, demi putrimu, aku tidak akan memperhitungkan hal ini." Leon menggelengkan kepalanya dan berbalik lalu berjalan menuju mobil sportnya. Bab 59, Mengakui Hatimu, bagian 2. "Ariana, katakan pada ibu, siapa dia?" Ariana ditarik pulang oleh ayah dan ibunya. Dan begitu pintu ditutup, ibu Ariana langsung bertanya dengan wajah dingin, Dia adalah teman sekelasku." Ariana merasa sedikit takut untuk melihat ibunya. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia memeluk seorang pria dan dilihat oleh orang tuanya. "Teman sekelas? Ariana, berapa umurmu? Kenapa hanya teman sekelas?" Tapi ibu Ariana benar-benar ingin mengatakan bagaimana mungkin Ariana bisa bermesraan begitu saja dengan teman sekelasnya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Terutama ketika dia berpikir bahwa Leon bahkan mencoba untuk menyentuh putrinya. Dia merasa lebih kesal lagi. Ayah Ariana kemudian datang dengan wajah cemberut. Ariana
adalah putri kecilnya yang paling dicintainya. Tapi saat ini putri kecilnya itu sudah tumbuh dewasa dan mencapai usia jatuh cinta. Jadi dia pun berkata, "Oke, Ariana memang sudah bukan anak kecil lagi sekarang. Untuk beberapa hal, kita harus bisa menerima bahwa dia sudah dewasa." Begitu ayah Ariana teringat kembali dengan adegan yang dilihatnya tadi, hatinya merasa tidak nyaman, dan dia tahu bahwa dia harus memberi Leon pelajaran. "Ayah, apa maksudmu?" Ariana yang awalnya sedikit ketakutan, langsung menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata ayahnya itu. Mungkinkah ayahnya setuju kalau dia jatuh cinta pada Leon? "Maksudku, kau memang sudah cukup tua untuk jatuh cinta. Tapi kau tidak boleh jatuh cinta dengan anak itu." Ayah Ariana mendengus dingin. "Kenapa?" Ketika mendengar kalimat sebelumnya, hati Ariana masih bahagia. Tetapi kalimat terakhir ayahnya itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kenapa dia tidak boleh jatuh cinta pada Leon? "Karena aku ayahmu. Kalau aku berkata, aku tidak mengizinkannya, maka itu berarti aku tidak mengizinkannya." Ariana terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya akan begitu mendominasi. Sebelum Ariana bisa berdebat beberapa patah kata, ayahnya sudah berbicara lagi. "Pokoknya jangan berinteraksi dengannya di masa depan. Sekarang kembali ke kamarmu dan tidurlah dulu. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan dengan ibumu." Ariana adalah gadis yang baik, dan dia tidak pernah mau membantah orang tuanya. Jadi dia hanya bisa menuruti perkataan ayahnya untuk kembali ke kamarnya. Dia mengunci pintu kamarnya dan segera menelpon Leon. "Leon, kau baik-baik saja?" Begitu telepon terhubung, Ariana segera berbicara. Aku tidak baik-baik saja." "Hah?" Ariana terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah ayahnya telah melakukan sesuatu pada Leon? "Ayahmu baru saja memarahiku. Maafkan aku." Karena ketika Ariana mendengar ini, dia dengan cepat meminta maaf. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Leon. "Hanya minta maaf saja?" Hati Ariana menegang. Ketika dia memikirkan nasib Zhang Lei hari ini, wajahnya menjadi pucat. Tepat ketika Ariana merasa khawatir tentang bagaimana Leon akan berurusan dengan ayahnya, dia mendengar suara Leon. "Setidaknya, temukan kesempatan untuk bersama-sama lagi denganku besok. Kalau tidak, tuan muda ini akan benar-benar marah dan konsekuensinya akan serius." Suasana hati Ariana yang rumit langsung berubah setelah mendengar kata-kata ini. "Kau sangat buruk." Entah bagaimana Ariana benar-benar merasakan ledakan manis di hatinya. Tampaknya Leon tidak marah padanya. "Ya, aku memang sangat buruk dan sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang." "Aku tidak menyesalinya." Meskipun kata-kata Leon di ujung telepon sangat sembrono, Ariana tidak ragu-ragu untuk berkata dengan sangat tegas. Tetapi setelah berbicara, tidak ada suara di telepon. Ini membuat Ariana sedikit tertegun. Pada saat ini, Leon melaju menuju villa keluarga Wood. Di dalam mobil, dia bisa dengan jelas mendengar suara Ariana. Awalnya dia hanya mengucapkan beberapa kata dengan santai untuk membuat Ariana bahagia. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata "aku tidak menyesalinya", dia tiba-tiba merasa sedikit berat di hatinya. Sejak dia masih kecil, tidak tahu sudah berapa banyak orang yang ingin berteman dengannya. Sebelum dia meninggalkan East Cliff saja, sudah ada banyak wanita yang lebih muda dan juga wanita yang lebih tua darinya yang mengungkapkan cinta mereka padanya. Tetapi karena Leon tahu bahwa orang-orang itu menghargai identitas keluarga Woodnya, akhirnya dia pun tidak pernah menganggap ini serius. Sampai dia pergi ke desa Bukit Auros, di mana statusnya hanyalah kerabat jauh dari Pak Tua Long.
dan tidak ada yang tahu identitasnya yang menonjol. Saat itu, semua orang bisa memperlakukannya apa adanya. Jadi ketika Queen Star yang tidak terlalu menonjol dalam penampilan menunjukkan kesan yang baik tentang dia menghargai kesan yang baik itu, dan dia berpikir bahwa Queen benar-benar mencintainya. Akibatnya, ketika dia siap untuk membawa Queen kembali ke East Cliff bersama-sama, namun dia justru melihat sifat asli Queen. Pada saat itu, dia mengalami patah hati. Meskipun Leon tidak berpikir bahwa semua wanita di seluruh dunia itu pembohong, tapi setidaknya menurutnya kebanyakan wanita itu pembohong. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan seorang wanita yang benar-benar tulus mencintainya dalam hidup ini. Tapi yang tidak dia duga adalah dia bertemu dengan Ariana. Antusiasme dan kepolosan Ariana membuatnya tahu bahwa masih ada gadis di dunia ini yang memiliki hati yang murni. Sekarang, gadis seperti itulah yang mengungkapkan perasaan suka padanya dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal menyukai Leon. Leon bisa merasakan ketulusan Ariana dalam mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Bohong kalau Leon mengatakan bahwa dia tidak tergerak sama sekali terhadap Ariana. Hanya saja, Leon masih berpikir, haruskah dia menerima pernyataan Ariana ini? Leon memikirkan apa yang pernah dikatakan Pak Tua Long pada dirinya sendiri, bahwa akan ada seorang wanita yang akan muncul dan menemaninya selamanya. Tapi wanita itu jelas bukan Ariana. Pada saat hal itu benar-benar terjadi, apa yang akan dilakukan Ariana? Di speaker handphone, terdengar suara Aliana. "Leon, ada apa denganmu?" Leon tersenyum. "Tidak apa-apa. Ingat saja apa yang harus kau lakukan besok," jawab Leon dengan senyum lembut. Dia adalah Leon Wood. Ketika dia masih kecil, ayahnya mengajarinya bahwa pria harus berani melakukan sesuatu. Dan kemudian kakeknya juga berkata pada dirinya bahwa dia harus berani bertarung. Bahkan Pak Tua Long selalu mengatakan pada dirinya bahwa orang yang hidup di dunia tidak perlu memiliki terlalu banyak keraguan. Jadi kalau ada yang ingin kau lakukan, lakukanlah dengan berani. Sekarang Leon tahu kalau dia juga menyukai Ariana. Jadi kenapa dia tidak berani menerima perasaan Ariana? Kalau dia menolak Ariana karena kata-kata ramalan Pak Tua Long, apakah dia tidak akan menyesal? Seandainya wanita yang dikatakan Pak Tua Long itu adalah monster jelek, mungkinkah dia benar-benar harus tinggal bersama monster jelek itu seumur hidupnya? Tapi bagaimana kalau wanita itu adalah wanita cantik, yang bahkan lebih cantik dari Ariana? Namun tentu saja Leon tidak bisa menyia-nyiakan waktunya hanya untuk menunggu wanita yang tidak diketahui itu. Ya, Leon Wood bukanlah orang yang bodoh. Di ujung lain telepon, ketika Ariana mendengar kata-kata Leon, wajahnya memerah lagi. Pada saat ini, ayah Ariana menarik ibu Ariana ke dalam ruangan dan mengeluarkan ponselnya dari tangannya. Lalu dia membuka album foto dan meletakkan foto seorang pria di depan ibu Ariana sambil berkata, "Bagaimana menurutmu?" Apanya yang bagaimana? Ibu Ariana masih tenggelam dalam kemarahan karena sikap sembrono putrinya. "Bagaimana menurutmu penampilan anak ini?" Sangat tampan, Ibu Ariana memandang suaminya dengan bingung. Ayah Ariana berkata, "Ini adalah putra seorang kawan lamaku. Dia beberapa tahun lebih tua dari Ariana, dan dia sudah menjadi kepala departemen utama sebuah perusahaan terbuka. Dia memiliki masa depan yang cerah. Kau tidak sedang berencana untuk menikahkan putrimu dengannya, kan?" Melihat kata-kata bermakna suaminya, Ibu Ariana akhirnya bereaksi.
Tentu saja aku berencana. Tadi kau juga sudah melihat apa yang terjadi. Ariana adalah putri kita yang berharga. Kalau kita tidak menemukan pria dari keluarga yang baik untuknya, siapa yang tahu apakah dia akan ditipu oleh anak laki-laki bodoh tadi? Ibu Ariana berkata, "Tapi, bukankah orang ini hanya seorang kepala departemen? Memangnya berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan dalam setahun? Keluarga kita toh tidak kekurangan uang. Apa yang kau tahu tentang itu? Dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Ariana. Tapi dia sudah menjadi kepala departemen bisnis Sky Foundation. Dia juga mengendalikan kekuatan departemen bisnis Sky Foundation. Kalau dia bisa menjadi menantu kita, itu akan sangat baik untuk bisnis grup kita, di mana kita bisa menemukan menantu yang begitu baik seperti itu. Apakah kau yakin kalau dia bisa diandalkan?" Ibu Ariana mulai tergoda. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi keluarga mereka menjadi semakin lesu, dan keluarga Chen baru-baru ini menjual sebuah villa untuk melunasi hutang. Kalau ada lebih banyak bisnis yang bisa mereka pegang, tentunya akan mudah bagi keluarga Chen untuk kembali berkembang. Bagaimanapun, Sky Foundation adalah konsorsium besar dengan nilai pasar puluhan miliar dolar. Kecipratan sedikit bisnis saja dari mereka bisa membuat keluarga Chen menjalani kehidupan yang lebih baik. Tentu saja aku yakin kawan lamaku itu orang jujur, jadi putranya juga pasti akan sama baiknya dengannya. Bahkan meskipun ada beberapa kekurangan, tapi dia pasti lebih baik daripada anak barusan, bukan? Ayah Ariana bersikukuh dengan pilihannya. "Jadi apa yang akan kau lakukan?" tanya ibu Ariana. Ayah Ariana berkata, tanpa basa-basi lagi, "Aku akan mengatur agar kedua anak itu bertemu satu sama lain. Aku yakin selama Ariana melihat putra dari kawan lamaku itu, dia pasti akan tergerak. Kemudian, aku akan mempersiapkan pernikahan mereka." Itu ide yang bagus. Ibu Ariana mengangguk. Jelas dia tidak ingin putrinya ditipu oleh anak remaja tadi. Bagaimanapun, orang yang difoto itu adalah putra dari kawan lama suaminya. Dari bibit bobot dan bebetnya, bisa dibilang pemuda yang difoto itu sangat aman. Ariana tidak tahu bahwa orang tuanya sudah merencanakan tentang pernikahannya. Jadi ketika dia memikirkan kompensasi yang diminta Leon tadi, hatinya seperti memakan madu. Ada rasa manis yang tak terlukiskan. Bukankah seharusnya aku berpakaian lebih baik besok? Memikirkan hal ini, Ariana langsung berlari ke lemari pakaian untuk berjongkok dan mulai mencari pakaian yang ingin dia kenakan besok. Keesokan paginya, ketika Leon datang ke kelas, dia melihat kalau Ariana sudah duduk di kursinya. Dia tidak tahu apakah ini hanya ilusi, tapi dia benar-benar merasa kalau penampilan Ariana hari ini sedikit berbeda dari kemarin. Ariana mengenakan kemeja putih, dan di bawahnya ada rok pendek lipit berwarna biru dengan tepi berwarna putih. Ariana memakai sepasang sepatu kets putih di bawah kakinya. Rambut hitamnya diikat menjadi kuncir kuda di belakang kepalanya. Wajahnya tampak menggunakan make up tipis, sehingga Ariana terlihat natural dalam kecantikannya. Penampilan Ariana ini memukau semua orang. Tentu saja, orang-orang ini tidak termasuk Yotam. Yotam sendiri sudah menganggap Leon sebagai idola dan tuannya. Jadi wanita tuannya itu majikannya juga. Bagaimana dia bisa memiliki pemikiran jahat terhadap majikannya sendiri?
Tuan, silakan duduk. Sambil mengabaikan tatapan mata orang lain, Yotam segera bergegas menyeka kursi yang sudah bersih dengan lengan bajunya dan berdiri dengan hormat di samping. Leon terdiam beberapa saat. Dia selalu ingin menunjukkan kalau dia adalah orang yang rendah hati. Tapi pagi ini Yotam sudah memberinya perlakuan seperti ini. Bagaimana ini bisa membuat dirinya terlihat rendah hati? Tuan, ada apa? Melihat wajah suram Leon, Yotam pun tercengang. Jangan panggil aku Tuan. Oh, baik Tuan. Leon tidak lagi mempedulikan Yotam. Dia duduk tegak dan berbisik kepada Ariana. Orang tuamu tidak memarahimu kan? Tadi malam aku lupa menanyakan tentang ini. Tidak, mereka tidak mengatakan apa-apa. Sampai sekarang, Ariana sedikit tidak jelas tentang apa yang dipikirkan orang tuanya. Dan bahkan pagi ini, dia tidak banyak bicara. Mungkin mereka terkesan dengan ketampananku. Yotam yang menguping di belakang langsung terkejut. Bahkan orang tua Ariana sudah menerima hubungan mereka. Tuannya memang layak menjadi master. Kecepatannya dalam bergerak sangat cepat. Adapun Xiaohai, yang juga memiliki kesan yang baik tentang Ariana, juga samar-samar mendengar ini. Alisnya sedikit berkerut. Tetapi ketika dia memikirkan langkah besar kakak Long berikutnya, senyum dingin tergambar di sudut mulutnya. Dia bergumam di dalam hatinya, "Aku akan membiarkanmu bersikap sombong selama beberapa hari lagi. Tunggu saja sampai kakak Long mendominasi kota selatan dan menjadi penguasa kota selatan. Lalu lihat bagaimana aku akan membersihkanmu." Kelas pagi pun segera berlalu. Yotam ingin mengundang Leon untuk makan siang, tetapi Leon menolaknya. Dia masih ingin berkencan dengan Ariana, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan sampah seperti Yotam. Karena masih ada kelas di sore hari, Leon dan Ariana pun tidak pergi jauh. Mereka hanya duduk di restoran kelas atas di dekat sekolah. Begitu Leon selesai memesan, dia melihat orang tua Ariana berjalan dengan seorang pria yang terlihat lumayan tampan. Alisnya sedikit berkerut. Ada apa? Posisi duduk Ariana berhadapan dengan Leon, jadi dia tidak melihat kedatangan orang tuanya. "Orang tuamu ada di sini. Mereka ada di belakangmu," ujar Leon cemberut. "Hah?" Ariana terkejut. Lalu dia menoleh ke belakang dan benar saja, dia melihat orang tuanya bergegas datang ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah. "Ayah, ibu, kenapa kalian ada di sini?" Begitu ayah dan ibu Ariana melihat Leon, api kemarahan di hati mereka langsung keluar. Anak ini bahkan masih berani mengganggu putri mereka. Tetapi karena mereka bersama dengan Kevin Lu, pemuda yang akan mereka perkenalkan kepada putri mereka, jadi mereka menekan amarah di dalam hati mereka. Saat ini, ayah Ariana berkata dengan suara dalam, "Aku baru saja membuat janji dengan Kevin Lu untuk makan di sini. Kami tidak tahu kalau kau juga akan ada di sini. Apa yang kau lakukan di sini?" Ariana terdiam beberapa saat karena dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. "Nah, karena kita sudah bertemu, ayo kita makan bersama. Teman sekelasmu juga boleh tetap tinggal di sini kalau dia mau." Ayah Ariana bersikap seolah dia baru melihat Ariana untuk pertama kalinya. Sebelum Ariana bisa membantah, ayahnya sudah menarik Kevin Lu untuk duduk di samping Ariana.
Lalu dia dan istrinya duduk di kiri dan kanan di sebelah Leon. Mereka benar-benar sengaja memisahkan Leon dan Ariana. Melihat tindakan ayah Ariana, sudut mulut Leon menunjukkan senyum main-main. Bab 61, Perjodohan yang tidak beralasan. Ariana tidak menyangka bahwa kencan resmi pertamanya dengan Leon akan berubah menjadi seperti ini. Dia merasa sedih dan bersalah. Dengan diam-diam, dia melirik Leon dan melihat Leon tersenyum lembut padanya. Seolah ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Leon tidak tahu apakah Ariana mempercayai kata-kata ayahnya. Karena bagaimanapun juga, dia tidak mempercayai kata-kata ayah Ariana itu sama sekali. Mereka mengajak seseorang untuk makan di sini. Ini dekat sekolah, bukan di dekat rumah mereka. Mereka mengundang seseorang untuk makan sejauh ini. Bukankah sudah jelas kalau mereka sengaja datang untuk mencari Ariana? Mungkin karena mereka melihatku memeluk Ariana tadi malam, jadi mereka cemas dan dengan tidak sabar membawa seorang pria untuk bertemu dengan Ariana. Ariana, ayah akan memperkenalkanmu. Ini Kevin Lu, putra paman Lu. Kau pernah bermain dengannya ketika kalian masih kecil. Apakah kau masih mengingatnya? Benar saja. Begitu dia duduk, ayah Ariana langsung tidak sabar untuk memperkenalkan Kevin kepada Ariana. Ayah Ariana berpikir kalau Ariana akan sedikit berbasa-basi dengan mengatakan bahwa dia mengingat sedikit tentang Kevin Lu. Tetapi siapa yang menyangka kalau Ariana menggelengkan kepalanya dengan sangat tajam. Tidak, aku tidak mengingatnya sama sekali. Ini membuat ayah Ariana merasa malu untuk sementara waktu. Paman Chen, Ariana baru berusia 3 tahun ketika ayahku dan aku datang ke rumahmu. Jadi wajar saja kalau dia tidak mengingat kejadian itu. Sebaliknya, pria yang duduk di sebelah Ariana terkekeh. Sejujurnya, pria ini terlihat tampan. Dia berpakaian pantas. Suaranya tidak tinggi atau rendah, dan dia penuh dengan karisma yang mudah membuat wanita menyukainya. Tetapi sayangnya, Ariana sudah memiliki Leon di dalam hatinya, dan dia sama sekali tidak merasakan perasaan lebih terhadap Kevin. Sementara itu, Leon hanya mencibir. Dia dibesarkan di lingkaran bangsawan Eastcliff. Dia sudah sangat sering melihat wajah tampan seperti Kevin yang digilai oleh banyak wanita. Sebelum meninggalkan Rongdu pada usia 15 tahun, ada seorang pria yang lebih tampan daripada Kevin yang ingin berhubungan dengan kakak Yurinnya. Tetapi dia secara pribadi mematahkan kaki pria itu. Jadi Leon tidak terlalu memperhatikan Kevin. Ya, benar juga. Ariana pasti tidak mengingatnya dengan jelas, karena pada saat itu dia masih sangat kecil. Hei, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, kami sudah tua dan kalian sudah tumbuh dewasa. Ayah Ariana menghela nafas dengan emosi. Paman Chen, kau sama sekali belum tua. Paman setidaknya terlihat 10 tahun lebih muda dari ayahku, ujar Kevin sambil tersenyum. Leon segera memutar matanya. Orang ini terlalu tidak tahu malu. Untuk menyenangkan hati ayah Ariana, dia benar-benar meremehkan ayahnya sendiri seperti itu. Kau berkata seperti ini
Kalau ayahmu mendengarnya, dia pasti akan marah. Ayah Ariana melambaikan tangannya dengan wajah malu. Oh, tidak, tidak. Itu adalah apa yang dikatakan sendiri oleh ayahku. Kalau paman tidak percaya, paman bisa bertanya padanya. Kevin melambaikan tangannya lagi dan lagi. Oke, oke. Ayahmu memang seseorang yang low profile. Ngomong-ngomong Ariana, dulu ayah dan paman Lumu pernah membahas beberapa hal tentangmu dengan Kevin. Karena kebetulan kalian ada di sini, maka ayah akan mengatakannya lagi. Ayah dan paman Lu mengatur perjodohan kalian. Kami berpikir bahwa ketika kalian dewasa, kalian akan bisa menjadi sebuah keluarga. Sekarang, kalian berdua sudah dewasa. Jadi masalah ini juga harus dimasukkan ke dalam agenda. Ayah Ariana tidak menghiraukan Leon sama sekali. Dia memandang Ariana dan Kevin dengan tatapan penuh kasih sayang. Ekspresi Kevin masih penuh senyum dan wajah ibu Ariana juga penuh dengan senyuman. Hanya ekspresi wajah Ariana yang berubah. Ayah, tahun berapa ini? Ayah masih ingin melakukan perjodohan di zaman ini. Ariana ingin segera menghentikan pembahasan topik ini. Apalagi kekasihnya Leon masih ada di sini. Bahkan seandainya pun Leon tidak ada di sini, dia tetap tidak akan pernah setuju dengan perjodohan ini. Apa kau pikir perjodohan yang kami rancangkan sejak dulu ini hanya lelucon? Ini adalah sebuah janji. Lagi pula, meskipun Kevin hanya beberapa tahun lebih tua darimu, tetapi dia sudah menjadi manajer Yayasan Sky dengan masa depan yang cerah. Dia adalah orang yang tulus dan jujur. Kalau kau menikah dengannya, orang tuamu juga akan merasa lega. Ayah Ariana mengangkat alisnya dan tampak sedikit marah. Sebenarnya, reaksi Ariana ini sudah bisa ditebak oleh ayah Ariana. Jadi, saat ini dia sengaja memberitahu Ariana kalau dia dan istrinya sangat optimis tentang masa depan Kevin. Leon tidak berbicara, tetapi dia mencibir di dalam hatinya. Bagaimana mungkin masa depan menjanjikan? Dengan adanya dirinya sendiri di sini, masa depan apa yang bisa menandingi masa depannya? Adapun mengenai ketulusan dan kejujuran, Leon agak meragukannya. Jika Kevin adalah orang yang jujur, Leon bersedia memenggal kepalanya sendiri. Ayah, aku masih belajar. Apakah tidak terlalu dini untuk membicarakan masalah pernikahan? Ariana bertanya dengan tidak puas. Memang masih terlalu dini untuk menikah sekarang. Tapi kalian bisa bertunangan dulu. Lalu kau juga bisa memiliki hubungan yang pasti dengan Kevin. Ketika mengatakan ini, ayah Ariana sengaja melirik Leon, seolah menyiratkan bahwa hubungan Leon dengan Ariana tidak disetujui olehnya. Tapi ayah, aku sudah punya pacar. Leon adalah pacarku. Melihat ayahnya ingin menjodohkan dirinya dan Kevin, Ariana tahu bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali selain mengakui hubungannya dengan Leon. Lagi pula, kedua orang tuanya itu sudah melihat mereka berdua berciuman dan berpelukan. Kalau orang tuanya menyetujui hubungannya dengan Leon, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, Ariana sudah merencanakan untuk melarikan diri dari rumah. Ketika mengatakan ini, Ariana menunjuk ke arah Leon dan nadanya sangat tegas. Melihat nada tegas Ariana, ayah dan ibu Ariana jelas tercengang. Seolah-olah mereka tidak menyangka bahwa Ariana akan mengakui Leon di depan umum. Saat ini,
Kevin masih memiliki senyum di wajahnya. Pada kenyataannya, dia secara alami melihat bahwa Ariana memang memiliki hubungan dengan Leon. Tetapi dia secara pribadi sudah disetujui oleh orang tua Ariana sebagai calon suami Ariana. Lagi pula, dia merasa kalau prestasinya jauh di atas Leon. Jadi dia tidak merasa kalau Leon adalah lawannya. Dari awal sampai akhir, dia bahkan sama sekali tidak memperhitungkan keberadaan Leon. Seorang anak yang sebaya dengan Ariana. Menurut Kevin, pasti Leon hanya teman sekelas Ariana. Bagaimana anak seperti itu bisa dibandingkan dengan dirinya yang luar biasa? Apakah kau adalah Leon? Pada saat ini, ibu Ariana yang sejak tadi belum pernah berbicara, tiba-tiba bertanya pada Leon. Iya, benar. Leon mengangguk. Kau masih belajar, bukan? Iya, aku berada di kelas yang sama dengan Ariana. Karena kau masih belajar, berarti makanan dan pakaianmu semuanya adalah pemberian orang tuamu. Lalu dengan apa kau akan memberi makan Ariana? Ibu Ariana berkata dengan agresif. Aku bisa menghasilkan uang sendiri? Apa yang kau lakukan untuk menghasilkan uang? Aku balapan dengan orang-orang beberapa hari yang lalu. Dan aku memenangkan 1 miliar yuan. Leon menjawab dengan sangat jujur. 1 miliar? Teman sekelas Ariana ini benar-benar bisa melawak. Begitu Leon selesai berbicara, Kevin yang sejak tadi belum pernah berbicara kepada Leon, meledak sambil tersenyum. Ibu dan ayah Ariana juga menggelengkan kepala mereka karena kecewa. Menurut mereka, Leon ini terlalu pandai membual. Dia hanya berpakaian seperti ini. Apakah dia masih memenuhi syarat untuk balapan dengan orang-orang dan memenangkan 1 miliar yuan? Apakah anak ini sedang bermimpi? Ariana pasti terbuai dengan kata-kata manis anak ini. Ibu Ariana merasa kalau dia sama sekali tidak bisa membiarkan Leon bersama dengan Ariana. Keluarga kami tidak suka orang yang pandai membual. Sekarang, kuharap kau bisa segera meninggalkan keluarga kami dan Ariana. Ibu Ariana langsung mengeluarkan perintah pengusiran dengan suara dingin. Kalian bilang apa? Senyum di wajah Leon juga menghilang dan dia menatap Ibu Ariana dengan sangat samar. Bab 62, Keputusasaan Kevin Lu. Apa yang kami katakan? Ayah dan ibu Ariana tercengang. Menurut mereka, seorang anak laki-laki seusia Leon ketika ditemukan sedang bermesraan oleh orang tua si gadis, seharusnya dia akan merasa malu dan ingin bersembunyi di perut bumi. Tapi anak bermuka tebal ini sangat keterlaluan. Pertama-tama, dia mengabaikan peringatan dari orang tua Ariana kemarin. Lalu hari ini, saat mereka bertemu, Leon sama sekali tidak berniat untuk pergi. Bahkan meskipun orang tua Ariana sedang membicarakan tentang perjodohan Ariana dengan pria lain, Leon tetap duduk di sana dengan tenang. Sekarang ketika orang tua Ariana dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia harus pergi, dia bahkan bertanya apa alasannya. Orang tua macam apa yang mau menyerahkan anak gadisnya kepada pemuda tak tahu sopan santun seperti itu? Karena kami adalah orang tua Ariana, jadi kami tidak ingin putri kami bersama dengan seseorang yang hanya bisa membual. Ayah Ariana mendengus marah. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Leon ngotot untuk berdebat. Aku tidak ingin putriku bersama seseorang tanpa masa depan.
Ayah Ariana tidak bermaksud untuk mempedulikan Leon sama sekali dan terus mengeluarkan perintah pengusiran. Aku, Leon Wood, bukan pria tanpa masa depan. Aku justru jauh lebih baik dari orang itu, ujar Leon sambil menunjuk ke arah Kevin. Setelah mendengar ucapan Leon itu, ledakan tawa terdengar dari Kevin. Ayah dan ibu Ariana juga memandang Leon dengan ekspresi meremehkan. Menurut mereka, sudah jelas, bahkan 10 orang seperti Leon pun tetap tidak dapat dibandingkan dengan satu Kevin Lu. Orang seperti Leon itu, dengan tidak tahu malu berani mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Kevin. Kevin, coba ceritakan padanya tentang pengalamanmu, supaya dia bisa sedikit lebih tahu diri dan tidak mengejar Ariana kami lagi. Ayah Ariana sudah kehilangan minat untuk berbicara dengan Leon. Kalau bukan karena fakta bahwa ini adalah di depan umum, dia sudah sangat ingin memecahkan meja dan memukuli Leon. Paman Chen, sebenarnya aku juga tidak memiliki banyak kelebihan. Aku hanya memiliki 2 gelar doktor di bidang ekonomi dan manajemen dari Universitas Sid. Dan aku mahir dalam bahasa Sid, Moting, Asia Selatan, dan 3 bahasa asing lainnya. Sekarang aku berusia 24 tahun. Tapi aku belum mencapai banyak hal. Aku hanya bertanggung jawab atas departemen di Yayasan Sky. Gaji tahunanku juga tidak banyak, hanya di atas 1 juta setahun. Kevin tersenyum dan berkata dengan sangat rendah hati. Tapi senyumnya itu tentu saja menunjukkan kesombongan dirinya yang sangat besar. Jadi, kau bukan manajer departemen? Leon mencibir, tapi dalam bahasa Sid. Tapi tak lama lagi, aku akan segera dipromosikan menjadi manajer departemen. Kevin tertegun. Tetapi dia tetap menjawab dalam bahasa Cina. Ini membuat Ariana tercengang. Ini membuat keluarga Ariana tercengang. Kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Leon kembali mencibir dan berbicara dalam bahasa Moting. Kevin tertegun lagi, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa anak ini juga tahu 2 bahasa asing, Sid dan Moting. Kau akan kecewa. Kevin melanjutkan berbicara dalam bahasa Mandarin. Kaulah yang akan kecewa. Leon mencibir kali ini dalam bahasa Asia Selatan. Kevin bahkan menjadi lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah membayangkan kalau anak ini juga bisa berbicara dalam 3 bahasa asing. Ada apa? Ayah dan ibu Ariana di samping bertanya dengan sedikit bingung. Dia menggunakan bahasa Sid, Moting, dan Asia Selatan untuk mengatakan kalau aku tidak akan bisa dipromosikan. Kevin tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan arti percakapan antara mereka berdua tadi. Ayah dan ibu Ariana diam-diam juga merasa sedikit terkejut. Kau bodoh, Leon berkata lagi dalam bahasa Inggris Australia dan negara-negara asing. Pada saat ini, bahkan Kevin pun ikut tercengang. Kalimat ini dalam bahasa Inggris Australia dan terjemahannya adalah kau bodoh. Leon menatap Kevin dan mencibir. Wajah Kevin berubah drastis. Ayah dan ibu Ariana juga marah. Kenapa anak ini begitu kasar dan benar-benar tidak punya sopan santun? Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah Rolls-Royce hitam yang panjang tiba-tiba datang dari kejauhan dan berhenti tepat di pinggir jalan. Posisi di mana keluarga Ariana duduk adalah persis di dekat jendela, dan ini adalah lantai pertama. Jadi mereka bisa dengan jelas melihat mobil mewah itu. Di jalan itu tadinya mobil tidak diperbolehkan parkir sama sekali. Tetapi kemudian, limusin itu bisa diparkir di sisi jalan. Lalu mereka melihat seorang pria berusia 50-an tanpa menunggu pengemudi membukakan pintu.
sudah secara pribadi mendorong pintu mobil dan berjalan keluar. Ketika Kevin melihat pria itu, wajahnya langsung berubah. "Ada apa?" Ayah dan Ibu Ariana tampak bingung. Itu adalah Tuan Stephen King, Ketua Konsorsium Bintang Cemerlang. Skywealth, tempatku bekerja, adalah subgrup dari Konsorsium Bintang Cemerlang. Aku pernah melihat orang tua itu di pertemuan perusahaan sebelumnya. Astaga, sepertinya dia akan masuk. Paman, Bibi, aku harus pergi dulu untuk menyapa Tuan King. Kevin terlihat tidak tenang. Dengan cepat dia berdiri dari kursinya dan hendak berlari menuju pintu. Karena ini adalah hal penting, cepatlah pergi. Ayah Ariana juga buru-buru mendesak. Ketua Konsorsium Bintang Cemerlang merupakan tokoh terkenal di seluruh East Cliff yang aset pribadinya telah mencapai 100 miliar. Orang seperti itu tentu saja tidak bisa diabaikan. Apalagi ralat. Orang seperti itu tentu saja tidak bisa diabaikan. Apakah kau melihat dengan jelas siapa orang tua itu? Dia adalah ketua King dari Konsorsium Bintang Cemerlang. Dia adalah salah satu bos besar terkaya di East Cliff ini. Kau memang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Kevin. Setelah tertegun, ayah Ariana mengambil kesempatan untuk mendengus pelan terhadap Leon. Tatapan matanya penuh dengan aura pamer. Calon menantu laki-laki yang disukainya sangat hebat. Bahkan pria besar seperti Stephen King pun mengenalnya. Anak bawang seperti Leon memang tidak ada apa-apanya. Leon benar-benar ingin mengatakan bahwa Stephen King tidak luar biasa. Namun setelah berpikir bahwa Stephen adalah orangnya sendiri, sepertinya agak tidak sopan kalau dia mengatakan hal itu. Jadi dia hanya menutup mulutnya dan hanya tersenyum lembut. Senyum ini tampak agak menjengkelkan di mata ayah dan ibu Ariana. Tepat pada saat Stephen King sudah masuk dari pintu, Kevin juga berjalan ke pintu dengan wajah penuh dengan senyuman. Dia baru saja akan menyapa Stephen King. Tetapi sebelum kata-kata itu bisa diucapkan, dia didorong ke samping oleh Stephen dan kemudian dengan mengabaikan ekspresi bodoh Kevin, Stephen berjalan menuju jendela. Wajah Kevin berubah menjadi malu, dan sementara waktu dan untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia harus mengejar Stephen atau tinggal di tempat saja. Ayah dan ibu Ariana juga tercengang. Menurut mereka, Stephen King ini sangat sombong karena tidak memperhatikan Kevin sama sekali. Pada saat ini, Stephen sudah berjalan ke kursi keluarga Tuan Chen dan berhenti. Ayah dan ibu Ariana, termasuk Ariana sendiri, semuanya merasakan ledakan tekanan menghantam mereka. Mereka memandang Stephen dengan bingung. "Tuan muda, apakah aku mengganggu makanmu?" Stephen sama sekali tidak melihat beberapa orang lainnya. Dia hanya menatap Leon dengan serius dan berkata dengan ekspresi hormat. Ayah Ariana tercengang. Ibu Ariana tercengang. Ariana juga tercengang. Sementara Kevin, matanya sudah melebar karena kaget. "Tuan muda." "Tuan muda," katanya. Ketua Konsorsium Bintang Cemerlang, seorang pria besar yang bahkan wali kota saja selalu memperlakukannya dengan hormat, baru saja memanggil Leon dengan sebutan Tuan muda dan dengan sangat hormat pula. Apakah ini mimpi? Kevin benar-benar merasa kalau dia pasti sedang bermimpi. Ketua King adalah pimpinan Konsorsium Bintang Cemerlang dengan aset pribadi lebih dari 100 miliar. Bagaimana orang seperti itu bisa menyebut orang lain sebagai tuan mudanya seperti pelayan? Kevin yang tidak percaya bahwa semua ini nyata,
mengangkat tangannya untuk menampar dirinya sendiri. Ketika perasaan panas muncul di wajahnya, dia pun tahu kalau ini bukan mimpi. Tidak, kami belum mulai makan. Ayo, duduklah di sana dan kita makan bersama. Pada saat ini, Leon menunjuk ke posisi di mana Kevin baru saja duduk, sambil terkekeh ke arah Stephen. Oh, terima kasih Tuan Muda. Stephen benar-benar duduk di posisi itu dengan patuh. Ketika menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri, keluarga Tuan Chen sudah menutup mulut mereka karena terkejut. Terutama ayah Ariana. Ketika dia berpikir bahwa dia sedang makan di meja yang sama dengan pria besar seperti Stephen King, dia merasa seolah jiwanya akan melayang. Dia tidak menampar dirinya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Kevin tadi. Dia hanya mencubit pahanya dengan keras untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Sementara itu, Kevin bahkan menjadi lebih linglung lagi. Kalau dia di masa lalu, sosok berpangkat seperti Stephen King duduk di posisi di mana dia duduk, dia akan bersemangat dan tidak bisa tidur. Tetapi sekarang wajahnya menjadi pucat. Ternyata Leon adalah tuan muda dari Stephen King. Jika tidak, bagaimana Leon bisa membuat seorang Stephen King duduk dengan patuh tanpa sepatah kata pun? Ngomong-ngomong, apa kau kenal anak itu? Leon sepertinya telah memikirkan sesuatu saat ini. Dia menunjuk ke arah Kevin yang masih berdiri di pintu dengan bingung. Stephen menoleh sebentar ke belakang dan menggelengkan kepalanya dengan sangat tajam. Aku tidak tahu siapa dia. Sepertinya dia adalah kepala beberapa departemen di Yayasan Sky. Namanya Kevin Lu. Kau harus memberitahu Lao Liang kalau aku tidak menyukainya, ujar Leon dengan ringan. Baiklah, Tuan. Aku akan menyuruh Lao Liang memecatnya. Stephen mengangguk. Lalu dia langsung mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lao Liang, kepala umum Yayasan Sky. Sesaat kemudian, telepon Kevin berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari bosnya, Kevin menjawab telepon dengan kaku dan tentu saja dia mendapat pemberitahuan bahwa dia dipecat. Wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat lagi. Aku baru saja berkata kalau dia pasti tidak akan dipromosikan. Sekarang kalian bisa melihat betapa kuatnya ramalanku. Leon berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi kepada ayah dan ibu Ariana yang sedang tertegun. Ayah dan ibu Ariana tidak tahu lagi harus berkata apa. Mereka bisa melihat dengan jelas kalau Leon tidak menyukai Kevin, dan sebagai akibatnya, Kevin pun dipecat. Leon seperti memiliki kekuatan absolut dalam segala hal. Kevin sendiri hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia teringat fakta bahwa Leon telah berkata kalau dialah yang akan kecewa. Pada saat ini, dia merasa seolah ingin bunuh diri. Pada saat ini, seorang wanita berusia 27 tahun dengan pakaian yang sangat terbuka turun dari lantai atas. Dan ketika dia melihat Kevin berdiri di pintu, dia bergegas menghampiri dengan sangat bersemangat dan kemudian dia meraih tangan Kevin sambil berkata, "Sayangku, rupanya kau ada di sini. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kita akan bertemu lagi secepat ini." Wajah ayah Ariana sedikit berubah, sementara Kevin langsung tercengang. "Ada apa denganmu? Kau tidak mengenaliku? Bukankah kita masih bersama semalam? Kau bahkan mengatakan kalau pelayananku sangat baik tadi malam." Wanita itu tampaknya tidak tahu sama sekali apa yang sedang dialami Kevin.
Dia langsung saja mengatakan apa yang terjadi tadi malam. Wajah ayah Ariana menjadi pucat, dan wajah Kevin bahkan lebih putus asa lagi. Tetapi masalah ini tidak berakhir sampai di sini. Pada saat ini, beberapa wanita masuk dari luar. Salah satunya adalah seorang wanita hamil yang menggendong bayi. Ketika dia melihat kalau tangan Kevin dipegang oleh seorang wanita yang menawan, wajah wanita hamil itu segera berubah. "Kevin, siapa wanita itu?" Wanita hamil itu menunjuk dengan marah pada wanita yang mempesona itu. Wajah Kevin berubah lagi. Wanita hamil itu tidak menunggu Kevin memberikan penjelasan. Dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Kevin. "Dasar sampah! Kau sudah berjanji kalau kau tidak akan pernah mencari wanita di luar lagi. Tapi sekarang ketika bayi kita akan lahir, kau bahkan berhubungan dengan wanita lain. Aku akan menceraikanmu." Setelah wanita hamil itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Dasar sampah! Sampah tidak tahu malu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoqin bisa bertemu sampah sepertimu." Beberapa wanita yang mengikuti wanita hamil itu juga memarahi Kevin dan kemudian pergi meninggalkannya. Ayah Ariana benar-benar tercengang. Bayi, cerai. Apakah aku benar-benar ingin memperkenalkan sampah seperti itu kepada putriku sendiri? Leon melirik Kevin, yang pergi mengejar wanita hamil itu sambil tersenyum dan berkata kepada ayah Ariana yang ada di samping, "Paman Chen, ini yang kau maksud dengan orang yang jujur dan tulus?" Pada saat ini, ayah Ariana tidak sabar untuk mengubur kepalanya di tanah seperti burung unta. Wajah tuanya terasa panas dan merah. Kalau bukan karena fakta bahwa Leon tidak tahu kalau mereka akan datang, dia pasti sudah mencurigai kalau semua ini sengaja diatur oleh Leon. Lagi pula, semua ini terlalu kebetulan. Tetapi sayangnya Leon tidak tahu sama sekali tentang kedatangan mereka. Jadi, tidak akan mungkin baginya untuk mengatur semua ini. Dan sikap Kevin juga sudah menjelaskan tentang semua ini. Semua ini memang ulah Kevin sendiri. Kevin adalah putra kawan lamanya. Bagaimana anak muda ini bisa hidup sekacau ini? Tapi memang orang itu terlalu pandai bersandiwara. Jadi wajar saja kalau Paman Chen ditipu olehnya. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah ada bisnis yang ingin Paman kerjakan dengan Yayasan Sky? Kalau ada, bagaimana kalau Paman dan Ariana bertukar tempat, agar Paman bisa mengobrol lebih baik dengan Tuan King? Meskipun Leon tahu, kalau Stephen tidak terlalu peduli dengan urusan Yayasan Sky, tapi apa yang dikatakannya pasti akan dilakukan oleh Lao Liang. Bagaimanapun, Paman Chen adalah orang tua Ariana, dan mungkin saja dia akan segera menjadi suami dari Ariana jika Leon tidak ingin terlalu mempermalukan ayah Ariana saat ini. Ayah Ariana terdiam. Ariana duduk di antara dia dan Stephen King. Kalau ada hal-hal yang bisa didiskusikan, kenapa dia tidak berganti posisi saja dengan Ariana? Di hadapan Leon saat ini, ayah Ariana tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia benar-benar dengan patuh berdiri dan berganti posisi dengan Ariana. Bagaimanapun, bisa berteman dengan pria besar seperti Stephen King tentu merupakan berkat besar tersendiri baginya. Terlebih lagi, di sini juga ada Leon yang kekuatannya tak terduga, yang merupakan seseorang yang bahkan Stephen King saja harus memperlakukannya dengan hormat. Ketika dia berpikir bahwa tadi dia hampir saja kehilangan seorang menantu yang pintar,
berbakat, tampan, dan kaya, dia tidak sabar untuk mencungkil matanya sendiri. Pada saat ini, tatapannya ke arah Leon benar-benar sudah berbeda. Menurutnya, sekarang seluruh diri Leon bermandikan cahaya suci keemasan yang sangat sempurna. Bab 64. Mengorbankan diri. Ariana juga kembali sadar dari keterkejutannya melihat perubahan sikap orang tuanya terhadap Leon. Selain terkejut, hatinya juga penuh dengan kegembiraan. Ariana yakin kalau mulai hari ini, kedua orang tuanya pasti tidak akan pernah menghentikan hubungannya dan Leon di masa depan. Sementara itu, Ibu Ariana juga bersemangat. Pandangannya terhadap Leon juga berubah secara dramatis. Putrinya sendiri memiliki mata yang bisa melihat jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Leon tidak peduli apa yang dibicarakan ayah Ariana dan Stephen. Dia hanya sibuk berpacaran dengan Ariana. Ariana mengambilkan hidangan untuk Leon, dan kemudian mereka pun berpegangan tangan dari waktu ke waktu. Melihat hal ini, ayah dan ibu Ariana bukan hanya tidak memiliki ketidaksenangan sedikit pun, tetapi wajah mereka justru dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Tampaknya, hubungan Leon dan Ariana memiliki peluang yang bagus di masa depan. Tentu saja menurut kedua orang tua Ariana, menantu kura-kura emas seperti Leon tidak boleh dilepaskan. Pernikahan keduanya harus dimasukkan dalam agenda. Semakin cepat, semakin baik. Dan akan lebih baik lagi kalau mereka bisa mendapatkan cucu lebih awal. Seandainya Leon dan Ariana tahu tentang perubahan mentalitas kedua orang tua ini, entah apa yang akan ada di pikiran mereka. Setelah selesai makan, Leon meminta Ariana untuk pulang bersama orang tuanya. Lalu dia sendiri masuk ke mobil Stephen King. Dalam hal ini, kedua orang tua Ariana tidak memiliki pendapat sedikit pun. Mereka pulang bersama Ariana. Katakan, apa yang terjadi? Begitu Leon masuk ke dalam mobil, dia langsung bertanya pada Stephen. Ketika tadi Stephen menelpon Leon, Stephen mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus didiskusikannya dengan Leon. Karena mengetahui pekerjaan Kevin, Leon pun dengan sengaja menyuruh Stephen untuk datang ke tempat mereka semua berkumpul. Keluarga Bai dan keluarga Chu bersikap sangat tidak normal akhir-akhir ini, Stephen berkata dengan pelan. Apa yang mereka lakukan? Beberapa waktu yang lalu, kedua keluarga ini masih saling bertarung. Tapi dalam beberapa hari terakhir, mereka tiba-tiba berhenti bertarung dan mulai bersaing untuk berbagai bisnis Evergreen Foundation. Aku curiga mereka telah bersatu dan bersiap untuk menyerang Evergreen Foundation. Stephen menyuarakan penilaiannya. Alis Leon naik sedikit. Dari 7 keluarga besar Eastcliff, keluarga Bai dan keluarga Chu adalah yang paling intens bersiteru. Sebenarnya keluarga Bai dan keluarga Chu adalah keluarga yang paling berpengetahuan di antara 7 keluarga besar di Eastcliff. Jauh sebelum ayah Leon, mereka mendirikan konsorsium bintang cemerlang. Keluarga Bai dan keluarga Chu selalu menjadi keluarga paling makmur di Eastcliff. Kedua keluarga itu bertarung dengan sengit, sehingga memberikan kesempatan kepada keluarga Wood dan keluarga Kin untuk bangkit. Sekarang dua keluarga yang telah bertarung selama 100 tahun ini tiba-tiba berdamai.
Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini memang agak tidak masuk di dalam akal. Tapi Leon sama sekali tidak meragukan penilaian Stephen tadi. Pertama, di dunia ini tidak ada yang disebut sebagai musuh mutlak. Yang ada adalah kepentingan absolut. Sepertinya mereka mencium perubahan dalam keluarga Wood dan tahu bahwa kakek ingin menyerahkan grup Evergreen kepadaku. Mereka memanfaatkan waktu ketika paman tertua dan paman kedua memegangi bisnis dan mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Aku juga melihatnya seperti itu, Tuan. Bagaimanapun juga, kedua pamanmu itu baru saja mulai mengambil alih kekuasaan. Jadi inilah saatnya bagi mereka untuk memulai. Stephen mengangguk setuju. Stephen, apakah menurutmu kedua pamanku itu diam-diam akan menjanjikan sesuatu kepada keluarga Bai dan keluarga Chu? Leon bertanya sambil memegang dagunya dengan satu tangan dan merenung. Tuan muda, itu berarti kedua pamanmu berkolusi dengan keluarga Bai dan keluarga Chu untuk mempermalukan nona tertua, bukan? Stephen terkejut. Dia benar-benar tidak memikirkan kemungkinan ini. Wajar bagi keluarga Bai dan keluarga Chu untuk bergabung dan menargetkan grup Evergreen. Tetapi reaksi mereka agak terlalu cepat. Ini merupakan hal yang tidak biasa. Kecuali mereka mendapat dukungan. Leon mengangguk. Pemikiran tuan muda sangat cemerlang. Stephen mengangguk dan memuji dengan tulus. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi tuan mudamu? Leon berkata dengan wajah bangga. Stephen sudah lama terbiasa dengan bualan Leon. Jadi dia tidak memiliki banyak ekspresi. Dia kemudian bertanya, rencana apa yang tuan muda miliki saat ini? Leon menghela nafas. Kondisi fisik kakek menjadi lebih baik sekarang. Badai macam apa lagi yang bisa dibuat oleh kedua pamanku itu? Kalau mereka sedikit lebih berpengetahuan, akan selalu ada kemuliaan dan kekayaan dalam hidup mereka. Kalau mereka tidak bekerja dengan baik, kakek pasti akan membersihkan mereka. Jadi, apalagi yang perlu kukhawatirkan? Bagaimanapun juga, aku masih anak-anak. Stephen terdiam beberapa saat. Anak-anak? Anak apa yang bisa membangkitkan dunia bisnis di Eastcliff pada usia 13 tahun dan menghasilkan banyak uang dari situ? Anak apa yang memiliki kemampuan untuk menjadikanku seorang Stephen King rela menjadi antek? Namun, karena berpikir bahwa Leon baru berusia 18 tahun, Stephen benar-benar tidak ingin banyak bicara. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan keluarga Qin? Qin Lanyue seharusnya tidak melepaskan kesempatan seperti itu, bukan? Stephen mengangguk dan menjawab, Tuan muda, akhir-akhir ini serangan Yayasan Qin terhadap konsorsium Bintang Cemerlang menjadi lebih sengit. Dia pasti tidak ingin aku membantu grup Evergreen. Leon berkata sambil berpikir, dengan cara ini, ketiga keluarga itu seharusnya mencapai kesepakatan diam-diam untuk mengalahkan keluarga Wood. Sebenarnya aku memiliki cara untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah keluarga Qin. Bagaimana caranya, Tuan? Stephen sedikit penasaran. Kau bisa tidur dengan Qin Lanyue, jawab Leon langsung. Stephen terdiam beberapa saat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Leon akan memiliki ide seperti itu. Tetapi sebenarnya Leonlah yang bisa melakukannya. Kalau Leon benar-benar bisa tidur dengan Qin Lanyue, dengan prestise Qin Lanyue di keluarga Qin,
dia akan benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga Qin. Pada saat itu, begitu keluarga Wood dan keluarga Qin menjadi sebuah keluarga, siapa yang bisa mengalahkan kekuatan mereka di East Cliff ini? Ini adalah ide bagus, tapi di seluruh East Cliff ini, kalau ada yang bisa tidur dengan Qin Lanyue, menurutku, orang itu hanya tuan muda sendiri. Stephen memikirkannya dan berkata secara langsung, "Hei, itu tidak mungkin. Aku kan sudah punya pacar. Tapi jika itu untuk tujuan besar keluarga Wood, seharusnya tidur dengan wanita itu bukan merupakan masalah besar, bukan? Bahkan kalaupun Ariana tahu, dia pasti akan mengerti, bukan?" Sepertinya Leon sedang memikirkan kelayakan masalah ini. Stephen terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa di dunia ini, yang bisa berbicara dengan mudahnya tentang tidur dengan seorang wanita, hanya ada satu tuan muda. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.